baik zahirnya buruk tidak dipandang oleh Allah, yang dipandang bagaimana hatinya. Cuman sekalipun demikian, secara syariat zahir itu diperbagusi, berusaha mengikut bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya Nabi Muhammad itu bagus. Ketika menyambut tamu, beliau mensisir rambutnya. Maka tiru. Jangan pula kita baru bangun tidur, tamu datang langsung keluar. Alasannya apa? Allah memandang hati, bukan memandang zahir. Ini tersalah. Ikutlah bagaimana zahirnya Nabi. Nabi itu pun sekalipun Allah paham Allah itu memandang hati, zahirnya ini karena bermuamalah dengan manusia maka berbagusi. Jadi berikan kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang membenarkan Allah. Wa amilus shalihat, kemudian tidak cukup hanya sekedar membenarkan, tapi dia mau mengerjakan amal saleh. Dua ini seakan-akan sepasang sandal tidak pernah terpisah. Orang yang memakai sandal satu saja maka lebih baik jangan pakai sekalian. Kurang baik. Pakai sebelah kanan, sebelah kiri tidak pakai sandal, atau pakai sebelah kiri, sebelah kanan tidak pakai sandal. Atau burung terbang dengan satu sayap, mana bisa terbang dia? Timpang. Baik sayap kanan dihilangkan atau sayap kiri dihilangkan. Sama orang baik beriman kepada Allah tidak mau melakukan amal soleh, atau dia mau melakukan amal soleh tapi tidak mau beriman, itu pun timpang. Tidak akan mau dia seperti itu. Dia sama seperti sepasang sayap, sepasang sandal. Harus dipakai dua-duanya. Orang yang beriman kepada Allah tidak mau mengerjakan sholat, amal soleh dan semacamnya, maka tidak akan bisa masuk dalam surga Allah. Orang yang mengerjakan amal soleh, banyak bersedekah, tapi tidak mau sholat, itu kayak angau. Angau itu rajin mengerjakan amal soleh, sedekah, tapi sembahyang, sedekah. Siapa cerita? Orang cerita. Suki bang, orang suki banyak ada bang. Doakan yang ada masuk Islam. Jadi banyak isi tanah sini. Jadi Kuala Jalan Rahmat sana. Belum kira ada dalam itu rumah. Jalan ada, bahkan bukan gang, dia buat jalan malah. Jalan itu berarti sesuatu yang akan besar, bukan gang. Kalau Jalan Rahmat kan sana pada sebelum Promnas, jembatan turun Promnas. Nah, sebelumnya itu ada gang. Kita sebut gang, tapi mereka buat jalan. Berarti bakalan besar itu. Katanya tembus ke ujungnya sana tuh, tembus Pekan Kamis. Oh, berarti jalan nanti. Kenapa buat rumah jauh di dalam? Kenapa tidak di luar gang sana? Di sana banyak perumahan, ladang, padi banyak di situ. Anu katanya itu tanah angau. Oh, tanah angau. Kenapa banyak padi? Ada yang menanami dia katanya. Kami nanami, minta izin dengan angau, datangi ke sana, berpadah. Silahkan kata angau, tanamilah padi. Yang penting suratnya jangan diminta. Suratnya milik angau itu. Tanamilah. Ada kata ulun, ada angau minta. Nanti kalau panen bagi-bagilah sedikit berapa sekarung. Ada katanya. Tidak ada angau minta. Kalah dengan Pak Haji. Pak Haji kan bisa minta kadang-kadang. Pak Haji, tanah Pak Haji yang sana itu daripada kosong kami tanami benih lah. Ya silahkan kata Pak Haji, tapi ingatlah kalau sudah panen. Nah itu Pak Haji. Kalau sudah panen saya ingat kata Pak Haji. Kadang ngasih kalengga 15 kilo. Angau udah ada, kata angau tanamilah. Anu udah nanti dikasih tak angau tanami ya, yang penting suratnya sama aku masih. Berarti kan tidak ada minta dia. Sedangkan orang kita kadang-kadang bisa minta. Siapa yang cerita? Yang cerita orang petani ini cerita. Aku katanya sana tanah Pak Haji, tidak disebut orang. Tanah Pak Haji Pulan.
Tidak jadi yang menanami katanya. Apa? Minta izin mau nanami supaya bersih kita tanami padi daripada padang takut rumput banyak. Terus apa tidak jadi tanami? Tapi belum ditanami lagi sudah kata padinya nanti bagi-bagilah sekali dua kali sudah 30 kilo. Awak belum tahu berhasil tanam padi atau tidak, padi sudah minta katanya. Tidak jadi kita tanami. Kalah sama anak rajin berbuat amal soleh. Cuman satu, tidak ada iman kepada Allah. Kalau dia beriman baru jadi itu. Jadi dua ini harus seragam, dia tidak bisa ditinggal. Berikan kabar gembira kepada kata Allah, kepada orang-orang yang pertama, orang yang membenarkan dalam hatinya dia beriman dengan Allah. Kemudian wa'amilus shalihat, kemudian dia mau berbuat amal saleh. Anna lahum jannat, dia mendapatkan surga. Jadi dua itulah syaratnya. Kalau sudah yang disebut amal soleh berarti mencakup segala-galanya. Amal-amal yang baik itu dikerjakan. Amal soleh kan ada dua. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Yang fardunya itu yang paling pokok dikerjakan. Sunnah itu tambahan. Sunnah itu dikerjakan supaya Allah itu cinta dengan kita. Yang fardu itu memang kewajiban. Sebagaimana kita punya hutang. Berapa hutangnya? Sudah berhutang, boleh kata kita berapa mau berhutang? 5 juta. Ayolah ini duit, kapan bayar? Awal bulan. Yang wajib dibayar ya 5 juta itu. Ternyata sampai awal bulan ditepati janjinya. Datang dia ke rumah. Terima kasih sudah menghutangi. Ini hutang kemarin. Jumlahnya 5 juta. Terima kasih kata kita. Ada tak rasa cinta kita kepada orang ini? Belum lagi. Tapi ternyata setelah kasih 5 juta keluar lagi satu amplop. Apa nih kata kita? Ini tambahan katanya 500 ribu untuk jajan anak. Oh terima kasih, terima kasih. Nanti kalau berhutang bilanglah lagi sama kita. Tambah cinta malah kita. Senang kita sama orang tadi. Kenapa? Diberikan tambahan sedikit. Riba dan tidak riba itu. Yang riba itu kalau kita yang minta. Itu riba namanya. Kalau ada kata orang berhutang kemudian dia memberikan lebih, itu bukan riba, namanya idfa' billati hiya ahsan. Dia berarti membalas dengan balasan yang lebih baik. Memang seharusnya demikian di dalam Islam. Ucapan terima kasih lah. Kita kepepet berhutang kepada orang 3 juta, dihutangi oleh orang. Kemudian kita sanggup membayar, kita bayar 3 juta, pas 3 juta. Itu berarti kita kurang berterima kasih. Kalau bisa lebih kena ada 200 ribu. Apa itu? Ucapan terima kasih ketika kita kepepet, dia mau menghutangi kita. Itu insya Allah nanti kalau kita kepepet, hutangnya lagi insya Allah. Asal ditambahi sedikit, itu bukan riba. Tapi kalau di awal perjanjian ada, namanya riba. Berapa hutang? 5 juta. Bisa. Nanti kalau bayar 5.500.000 ya. Nah itu yang 500-nya itu yang disebut riba. Kita yang memberi syarat sebelum menghutangi. Tapi kalau tidak ada syarat, tapi yang menghutang, yang berhutang memberikan lebih, ini namanya dia mengamalkan Islam dengan baik, membalas dengan yang lebih baik. Itu timbul rasa cinta kita. Waduh baiknya orang ini. Nah sama seperti itu. Bukan menyamakan makhluk dengan Allah, cuma seakan-akan logikanya seperti itulah. Kalau kita mengerjakan amal-amal fardu itu kewajiban kita memang. Tapi setelah amal fardu kita, kalau kita kerjakan kesunahan itu membuat Allah itu cinta kepada kita. Nah, kalau dua ini dikerjakan, anna lahum jannah, mereka mendapatkan surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya. Di bawah apa? Ai tahta asjariha, di bawah pepohonan surga. Wa qusuriha, di bawah istana-istana yang ada di dalam surga. Al anhar, air yang mengalir. Bagaimana membayangkan? Kalau dibayangkan tidak bisa sebenarnya.
ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Surga itu tidak pernah dilihat, tidak pernah terdengar, dan tidak bisa dilintaskan di hati. Cuman bayang-bayang bayang-bayang di dunia itu ya bisa lah kita bayang-bayangkan. Kalau punya istana di bawahnya ada air mengalir, bersih airnya, bukan air yang ini, bukan air laut kita ini. Air susu, air madu, air arak, air biasa. 4 aliran air di surga. Air susu, susunya tidak bergadah. Air arak tidak memabukkan. Yang dibayangkan minum mabuk, dan minum tapi tidak mabuk. Air biasa, air susu, air madu. Air madu tidak bergadah. Bisa tidak berenang? Silahkan berenang. Caranya satu, masuk dulu dalam surga. Bisa berenang. Kalau tidak masuk dalam surga tidak bisa, karena di neraka tidak ada air madu. Sungai. Bayangkan saja madu sebotol ini 100.000. Mahalnya madu itu. Madu hutan asli. Kata penjualnya lah, madu hutan asli. Madu hutan asli. Berapa ini? Tidak penuh seperti 100.000. Bayangkan, ini bukan sebotol, satu sungai. Seakan-akan tidak ada harga karena madu. Satu sungai bisa menyelam, bisa terjun, bisa berenang. Saking mewahnya surga. Sungainya sungai madu, bebas. Tinggal nyebur saja. Di bawah istana sungai madu. Kullama ruziqu minha. Bagaimana gambarannya makanan yang ada di sana? Kullama ruziqu minha. Manakala diberikan mereka rezeki minha daripada makanan-makanan surga. Min samaratir rizqah, daripada buah-buahan yang ada di surga tersebut. Qalu, orang-orang penduduk surga berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Inilah rezeki yang kami dapatkan sebelum masuk dalam surga. Wa utu bihi mutasyabihan. Kemudian mereka diberikan dengan rezeki tersebut mutasyabihan, dalam keadaan serupa. Yushbihu ba'duhu ba'dan launan wa yakhtalifu ta'man. Warnanya menyerupai satu sama lain. Yang di surga dengan yang di dunia mirip, tapi rasanya berbeda-beda. Jadi kalau umpama apel, nyari apel di surga ada. Apa fungsi? Kenapa di surga itu mirip dengan yang di dunia? Yang dicari di dunia itu ada di surga. Karena nanti kita pasti menagih itu. Kami dulu di dunia biasa makan apel kesukaan. Maka yang dicari apa? Apel juga. Maka mereka mengatakan, Allah mengatakan nanti ketika di surga, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini dulu di dunia kita dapatkan juga. Di surga ada. Cuma warnanya mirip-mirip, tapi rasanya jauh berbeda. Ya yakhtalifu ta'man, rasanya beda-beda. Ada apel ini, apa namanya? Yang hijau ada di dunia, yang merah hati ada di dunia. Kemudian yang kekuning-kuningan apel ada di dunia, entah apa namanya. Yang merah hati rasa-rasa kayak kapas isinya, lembut. Yang hijau terkaras sedikit. Kadang-kadang bisa makan sekali. Terkaras yang hijau, cuman manis. Yang merah hati rasa-rasa kayak busa di dalamnya, kurang mantap rasanya. Lebih enak yang hijau, ada asin-asin. Ada surga bagaimana? Ya seperti itu. Ada warnanya berbeda-beda, mirip-mirip, saking banyaknya itu.
tapi berbeda-beda rasanya. Ini apel beda dengan yang itu, beda dengan yang di bumi dan sebagainya. Diminta lagi apel yang lain ada dan berbeda lagi rasanya. Itu makanan-makanan di surga. Walahum fiha azwaj, mereka mendapatkan istri-istri minal hur wa ghairiha, daripada bidadari dan selain bidadari. Apa yang dimaksud selain bidadari? Qad warada anna kulla rajulin yuzawwiju bi arba'ati alafi bikrin. Yang dimaksud selain bidadari di dalam tafsirnya dikatakan ialah wanita-wanita dunia. Ai nisa'ud dunya, faqad warada anna nisa'ud dunya yakun ajmal min al-huril 'ain. Bahkan perempuan-perempuan yang ada di dunia ini yang masuk dalam surga itu lebih bungas, lebih cantik dibanding huril 'ain. Maka patokannya bagaimana? Patokannya hurul 'ain itu sedikit keterangan yang ada di dalam kitab. Kalau dia meminum air itu seakan-akan bukan harus sama seperti itu. Tegukan airnya itu kelihatan dari luar lehernya itu, luar kelihatan, tembus pandang ya, saking putihnya lah seperti itu. Kalau mereka meludah satu kali ludah, maka lautan yang asin di dunia ini jadi hambar. Itu patokan hurul 'ain. Kemudian perempuan yang ada di dunia ini dimasukkan itu ke dalam surga, itu lebih dibanding hurul 'ain. Berarti lebih bungas memang. Lebih bungas dibanding hurul 'ain. Faqad warada, telah datang hadis anna kulla rajulin, bahwasanya tiap-tiap seseorang yuzawwiju bi arba'ati alafi bikrin, mengawini 4.000 gadis dan 80.000 janda. Ada janda di sana. Kenapa ada janda? Karena beda mungkin rasanya. Dari mana mengetahui? Tanyalah orang-orang yang senang kawin. Beda rasanya. Kita tanya-tanya, kenapa kadang-kadang ini kitabnya aneh-aneh? Kenapa 4.000 gadis, 80.000 janda, wa mi'atu hawra, baru 100 hawra lainnya. Jadi lebih banyak gadis, lebih banyak janda malah. 4.000 gadis, 8.000 janda, dan 100 hawra lain. Berarti kalau ditambahkan 4 tambah 3 7, 7.000 tambah 100, 8.000, 7.100, 7.100 perempuan dibagi 3.000, 4.000, udah 4.000 gadis, 8.000 janda, 8 tambah 4 12 tambah 100, 12.100. Banyak. Banyak. Kenapa 4.000 banding 8? Ternyata kita tanya-tanya orang-orang yang suka berpanggilan bebinian. Adalah kadang-kadang mancing, ada kawin. Kekawanan, ada kawin. Andok, jadi sebab janda. Sebenarnya nyaman janda. Nah, kenapa? Minta maaf, janda itu bentuknya sudah berubah. Kalau gadis tidak kelihatan lurus, yang berbentuk itu janda. Itulah bedanya gadis dengan janda. Berarti beda rasanya. Janda lebih berpengalaman dibanding gadis. Nah, inilah bedanya. Di surga itu jandanya 8.000. Dia lebih berpengalaman dibanding gadis. Kalau gadis, ibaratnya itu kasar-kasarnya kita yang bertindak. Kalau janda dia paham, berpengalaman Pak Kisah. Disitulah bedanya. Makanya 8.000 itu janda, bukan janda itu anunya, bentuknya itu janda. Artinya lebih dibanding gadis. Kemudian hawranya baru 100.
Itu orang-orang soleh. Nah, kenapa perempuan tidak ada yang seperti itu? Perempuan itu kecintaannya di dunia dan di surga adalah perhiasan. Sehingga di surga mereka itu perempuan, istri-istri yang kita yang ada di dunia itu, dia kecintaannya perhiasan pula. Disibukkan bukan dengan laki-laki, disibukkan dengan berhias. Oleh karena itulah di dunia pun sama mereka. Cobalah bertengkar dengan bini, habis bertengkar bawa ke toko emas, selesai pertengkaran. Karena itulah sebenarnya. Tapi kalau laki-laki sugih, miskin, tanyalah, tawarilah kawin, mau dia kawin lagi. Karena memang kecintaan laki-laki itu kepada perempuan, bukan kepada perhiasan. Lihat laki-laki, ada tidak senang berhias? Ada. Kalau laki-laki sedang berhias, maka kecampuran dengan perempuan. Bahkan kadang-kadang pergi maulid Isra Mi'raj saja, ala kadar dia pasang baju songkok yang ala kadar, kadang-kadang hitam campur kuning, pergi dia tanpa ada hias-hias. Yang penting datang maulid, yang penting datang Isra Mi'raj. Tapi lihat perempuan, tengah hari ini panas, jam 2 siang acara, jam 1 berdandan mulai sudah, sampai jam 2 baru pergi. Dada yang kayak bawah itu dada. Pokoknya rata-rata berpingking, apalagi punya grup yasinan, merah-merah warna bajunya, ada yang hijau-hijau seragam. Nah itu bedanya dengan laki-laki. Dia senang berhias, sampai ke surga pun disenangkan dengan hiasan. Sibuk mencari cincin dari yakut, sibuk cari kalung dari yakut, sibuk cari ini, sibuk cari ini. Pelayannya banyak yang melayani, ingin titip kuku ada, ingin menghiasi kuku ada. Tapi beda dengan laki-laki, malah mereka disibukkan dengan perempuan. Nah inilah. Jadi kadang-kadang kita bingung lah, kenapa laki-laki ini banyak perempuan, tapi kenapa perempuan tidak diberikan banyak laki-laki? Karena memang tidak itu yang dikehendakinya. Mereka tuh senang berhias-hias, pakai baju baru, ganti baju. Laki-laki kadang-kadang hari raya mana ada beli baju, yang penting anak bini ditukarkan. Baju abah mana? Yang berhari itulah dipakai, itu paling nyaman. Nah, itulah yang dipakai. Almiah, sampai 3 hari raya itu masih dipakai. Diberikan baju baru malah tidak dipakai. Panas baju baru yang nyaman, yang lawas-lawas. Beda memang, wataknya berbeda. Walahum fiha azwajuhum mutahharah, yang suci. Apa yang dimaksud suci? Dan nifas, tidak ada nifas. Wal musaf, ludahnya tidak ada. Wal mukhad, hingus tidak ada. Walaysa fil jannah inzal, tidak ada di dalam surga itu inzal. Inzal itu kan membuat lemas, tidak ada yang dilemas-lemaskan di surga itu. Bebas, seluruhnya kuat. Wala hamla, tidak ada hamil. Tidak ada di surga itu hamil tidak ada. Wala wiladah, tidak ada melahirkan. Walaysal akal wa syarab an jubin wa dhamma, tidak ada lapar, tidak ada kenyang di dalam surga. Jadi puas, makan itu puas. Karena kalau kita tuh kenyang, hilang selera. Mana contoh makan durian, itu ada batasnya. Walaupun paling senang makanan, tanya apa paling senang bah? Makanan bah, buah durian. Belikan buah durian 4, suruh menghabiskan keempat-empatnya, tidak akan habis. Kenapa? Karena ketika sudah kenyang, hilanglah selera tadi. Surga tidak ada kenyang, sehingga bebas makan. Makanannya seakan-akan hilang seperti itu saja, makan sepuasnya. Karena kalau kenyang itu jadi mau mual. Cobalah, batasnya orang makan durian jangan 1 biji dalam, 1 badan ini durian, paling bisa 2 biji durian, asal yang bagus. Habis 2 itu dipaksa mual dia. Mual itu berarti ingin muntah, hilang kenikmatan buah durian. Itu kurang nikmat surga. Maka di surga tidak ada kenyang, tidak ada menghilangkan puas haus, itu tidak ada. Nah, dia selalu ingin makan bebas.
selalu ingin makan, selalu ingin kawin. Kecemburuan tidak ada cemburu di surga, tidak ada. Karena seluruhnya menghilangkan kenikmatan. Wa hum fiha khalidun. Mereka penduduk surga kalau sudah masuk dalam surga khalidun, mereka kekal. Kalau di neraka masih ada dua, ada yang kekal, ada yang tidak. Neraka itu kan terbagi-bagi. Ada orang yang beriman tapi kebanyakan maksiat di dunia, masuk neraka. Kekal dan tidak kekal karena masih ada iman. Pacakan masuk surga, tapi entah kapan, wallahu a'lam. Tapi kalau sudah masuk dalam surga itu kekal, tidak ada pindah ke neraka, tidak ada. Kekal selama-lamanya, bebas. Naqisuna abada la yafnun wa la yukhrajun. Mereka tidak binasa, tidak pula dikeluarkan. Yang penting masuk dulu dalam surga. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah la yastahi, tidak malu Allah, ay yadriba mathalan, menjadikan perumpamaan, ma ba'udatan, seumpama nyamuk, fama fawqaha, dan yang lebih kecil daripada nyamuk. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haq. Orang-orang yang beriman itu akan mengatakan bahwasanya perumpamaan itu adalah hak, itu betul. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang yang tidak beriman kepada Allah, kalau diberikan perumpamaan seumpama nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan, apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini. Nah, itulah letaknya. Orang yang beriman itu seandainya itu diberikan perumpamaan, Allah buat perumpamaannya benda kecil seperti nyamuk dan yang lebih kecil daripada nyamuk, orang yang beriman akan mengatakan ini benar daripada Allah. Tapi ketika orang-orang yang tidak beriman, kalau diberikan perumpamaan nyamuk kan remeh sebenarnya, benda sekali pukul mati nyamuk itu, saking remeh. Tapi andai kata Allah itu memberikan perumpamaan nyamuk, orang beriman mengatakan ini benar daripada Allah. Tapi orang kafir mengatakan, apa nyamuk? Masa perumpamaan nyamuk? Apa yang dikehendaki oleh Allah dengan nyamuk? Situlah perbedaannya. Orang beriman itu langsung tidak memikir dia. Orang yang tidak beriman akan berpikir. Dulu sahabat ketika diharamkan arak, tidak berpikir, langsung dibalik. Arak itu kan beberapa tahap pengharamannya. Awal-awal Islam datang, arak tidak haram, boleh minum. Kemudian sahabat Umar minum arak. Ternyata pas sholat beliau linglung, sholat tidak khusyuk. Kenapa? Mabuk habis minum arak. Akhirnya turun perintah bahwasanya tidak boleh minum arak kecuali pada saat sholat, kecuali tidak sholat. Maka sahabat meminum arak malam. Siang tidak mau karena siang itu ada sholat banyak, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Jadi siang tidak minum arak. Tapi kapan diminum arak? Malam, habis isya baru minum. Menjelang subuh kan lama sedikit. Sudah terbiasa arak itu ditinggalkan sebagian, malam hanya diminum, siang tidak diminum. Kalau dulu asalnya sama seperti minum air putih, saking tidak bisa pisah dengan arak. Sudah terbiasa pisah separuh hari, maka Allah mengharamkan secara mutlak. Ketika turun ayat pengharaman arak, sahabat tidak memikir, langsung dibalik. Yang punya arak di rumah langsung dilempar keluar. Itu tanda orang beriman, dia memikir. Orang yang tidak beriman berpikir dia, kenapa pula diharamkan? Nah, itu tandanya bedanya seperti kenapa pula diharamkan. Banyak berpikir seperti itu. Orang beriman tidak. Turun ayat pengharaman, tidak berpikir, langsung diharamkan. Babi diharamkan dalam Islam, tidak berpikir, pokoknya haram sudah.
Ternyata malah baru sekarang begitu ketahuan bahwasanya banyak mudarat di sana. Karena makanannya kan kotor kadang-kadang. Jelek. Cacing pitanya ada, ininya ada. Maka dalam Islam diharamkan. Dulu tidak berpikir orang, apakah alasannya yang penting haram? Apalagi menyembah arah ke kiblat, disuruh menghadap ke Masjidil Aqsa, ada Masjidil Aqsa. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, pindah kata Allah. Wahai Muhammad, palingkan wajah engkau ke arah Masjidil Haram, pindah pula Masjidil Haram. Sahabat tidak nanya, pindah-pindah, yang penting apa yang datang dari Allah terima saja. Itu orang beriman. Bahkan sampai andai kata Allah buat perumpamaan nyamuk benda remeh, mereka tidak akan bertanya-tanya. Itu datang daripada Allah. Bedanya dengan yang tidak beriman, bertanya-tanya. Bahkan mengatakan, kenapa dengan nyamuk? Apa urusannya dengan nyamuk? Nyamuk itu kalau kita pikir-pikir, benda terkecil tapi mirip hewan terbesar. Nyamuk itu kan sama dengan semut. Dia punya kaki 1, 2, 3, 4, belalai untuk menghisap darah 1. Ada tak yang mirip hewan terbesar? Gajah. Gajah itu mirip nyamuk. Bayangkan saja, nyamuk punya jarum di ujung hidungnya untuk menghisap. Gajah punya juga ujungnya itu untuk minum. Minum air, masukkan air kan lewat situ dia. Punya mirip. Kalau kita bawa gajah, letakkan nyamuk, itu betul-betul mirip. Jadi Allah buat hewan besar mirip hewan kecil. Atau dibalik, Allah buat hewan kecil ini yang menyerupai hewan terbesar. Gajah dan nyamuk mirip, cuman bentuknya saja beda. Tapi mereka mirip, sama-sama punya belalai, sama-sama punya kaki. Bahkan kadang-kadang nyamuknya lebih banyak kaki dibanding gajah, tapi bentuknya mirip. Nah, itulah buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gajah yang besar kadang-kadang mati dengan sebab nyamuk yang kecil, mati dengan sebab semut. Gajah yang besar sekalipun besar, kadang-kadang gajah itu kalau berjalan tidak berbunyi dia, saking lembutnya kakinya ini. Mirip dengan harimau. Jadi kalau dia berjalan tidak berbunyi walaupun badannya besar. Telapak kakinya besar itu, cuma kalau berpijak katanya tidak berbunyi kata orang. Yang satu nyamuk. Walaupun nyamuk itu benda kecil, tapi benda kita kalah dengan nyamuk. Gara-gara nyamuk itulah Sugih yang punya perusahaan obat nyamuk. Sugih gara-gara nyamuk cuma. Yang punya perusahaan obat nyamuk sugih. Yang jualan obat nyamuk bakar sugih. Padahal Allah buat hanya sejenis nyamuk saja. Gara-gara nyamuk yang kecil kadang-kadang kita tidak khusyuk tidur, gara-gara diganggu nyamuk tadi. Jadi itu bedanya orang-orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman kadang-kadang banyak pertanyaan, banyak protesnya. Orang yang beriman tidak protes, apa yang datang langsung dikerjakan. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Gara-gara banyak protes-protes tersebut, yudillu bihi bihadzal masal, banyak orang tersesat, menyesatkan kadang-kadang dengan perumpamaan tersebut banyak orang-orang sehingga mereka tambah kufur. Wa yahdi bihi katsiran, dan banyak juga yang mendapatkan dengan sebab perumpamaan nyamuk tadi, orang banyak dapat hidayah karena dia beriman. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, tidak ada yang tersesat kecuali orang-orang yang fasik. Lalu bagaimana yang disebut orang fasik? Ini disebutkan, dijelaskan dengan ayat selanjutnya. Alladzina yanquduna ahdallah. Akan kita sambung ini pada pertemuan yang akan datang, pembahasan
ciri-ciri orang-orang yang fasik, ialah orang-orang yang kadang-kadang sesat mereka sebab banyak memprotes, mempertanyakan kebijakan-kebijakan apa yang telah Allah buat di alam semesta ini. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.